Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan pegunungan menjulang, hiduplah seorang wanita muda bernama Aisyah. Desa itu bernama Desa Nurul Aman, terkenal karena ketenangan dan keharmonisannya. Penduduknya hidup sederhana, saling mengenal, dan saling membantu. Aisyah adalah salah satu penduduk desa yang paling dikenal karena kebaikan hatinya. Meski hidup dalam keterbatasan, Aisyah selalu menemukan cara untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Setiap pagi, Aisyah memulai harinya dengan doa di sebuah masjid kecil di tengah desa. Ia memohon perlindungan, keberkahan, dan petunjuk dari Tuhan untuk menjalani harinya. Setelah itu, ia membantu ibunya di ladang kecil di belakang rumah mereka. Ia tidak pernah mengeluh meskipun hidup sederhana, sebab baginya kebahagiaan bukanlah soal harta, melainkan tentang bagaimana ia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Namun, jauh di dalam hatinya, Aisyah menyimpan kerinduan yang mendalam. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan memandang langit penuh bintang, bertanya kepada dirinya sendiri tentang makna hidup dan tujuannya di dunia ini. Hingga suatu hari, saat sedang menyapu halaman masjid, ia mendengar obrolan para orang tua desa tentang sebuah hutan di ujung desa. Hutan itu dijuluki Hutan Malaka, sebuah tempat yang penuh misteri dan cerita-cerita menyeramkan. Orang tua-tua desa sering memperingatkan anak-anak untuk tidak mendekati hutan itu. Mereka berkata bahwa hutan itu dihuni oleh binatang buas dan roh-roh jahat yang marah jika ada manusia yang mengusik ketenangan mereka. Meski cerita itu terdengar menyeramkan, Aisyah merasa tertarik. Ia tidak melihat hutan itu sebagai ancaman, melainkan sebagai tempat yang penuh keindahan dan potensi pelajaran. Jika Tuhan menciptakan hutan itu, pasti ada hikmah di baliknya, pikirnya. Hari itu, sebuah keputusan besar muncul di benaknya. Ia ingin menjelajahi hutan tersebut, bukan untuk mencari bahaya, tetapi untuk mencari kedamaian dan jawaban atas kegelisahan yang selama ini ia rasakan. Keesokan harinya, Aisyah memulai persiapannya. Ia memberitahu ibunya tentang niatnya. Awalnya, sang ibu menolak dengan tegas. "Aisyah, kau tahu betapa berbahayanya hutan itu. Banyak orang yang pergi ke sana dan tidak pernah kembali," ujar ibunya dengan nada khawatir. Namun, Aisyah meyakinkan ibunya. "Ibu, aku percaya Tuhan akan melindungiku. Aku tidak akan pergi terlalu jauh. Hanya ingin menikmati keindahan alam dan merenung. Aku akan kembali sebelum malam." Akhirnya, dengan berat hati, ibunya mengizinkan. Aisyah membawa bekal sederhana, sepotong roti, botol air, dan obat herbal yang biasa ia gunakan. Ia juga membawa tas kecil berisi kain cadangan, pisau kecil untuk berjaga-jaga, dan sebuah buku catatan untuk menulis pengalamannya. Pagi itu, dengan doa yang panjang, Aisyah melangkah keluar rumah. Udara pagi terasa segar, dan burung-burung bernyanyi seolah menyemangatinya. Jalan menuju hutan Malaka cukup jauh, sekitar 2 jam berjalan kaki dari desa. Namun, Aisyah tidak merasa lelah. Ia menikmati perjalanan itu, menyapa penduduk desa yang ia temui di jalan, dan tersenyum pada anak-anak yang bermain di tepi sawah. Ketika Aisyah tiba di tepi hutan, suasananya berubah drastis. Udara yang sebelumnya hangat dan cerah menjadi dingin dan suram. Pepohonan besar menjulang tinggi, memblokir sebagian besar sinar matahari. Suara burung dan serangga menggantikan kicauan ceria burung desa. Aisyah berdiri sejenak di depan pintu masuk hutan, merasakan campuran antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Dengan napas dalam, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku tidak akan mundur. Ini adalah perjalanan yang harus aku lakukan." Langkah pertamanya ke dalam hutan terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya mencoba menariknya kembali. Namun, semakin dalam ia melangkah, semakin ia merasa hutan itu tidak seburuk yang diceritakan. Ia melihat bunga liar yang cantik, mendengar suara air mengalir dari kejauhan, dan merasakan angin sejuk yang menyentuh kulitnya.
Namun, keindahan itu tidak bertahan lama. Ketika ia berjalan lebih jauh, ia mulai merasakan ketegangan di udara. Hutan itu memiliki energi yang aneh, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap langkahnya terdengar jelas, dan setiap kali ranting patah di bawah kakinya, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Tiba-tiba, Aisyah mendengar suara mengerikan. Sebuah raungan panjang menggema di udara, membuat jantungnya berdegup kencang. Ia berhenti sejenak, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu terdengar seperti binatang yang terluka. "Apa itu?" bisiknya. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti suara tersebut. Rasa takut bercampur dengan rasa iba. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan suara itu. Setelah berjalan beberapa menit, Aisyah tiba di sebuah area terbuka kecil yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Di sana, ia melihat seekor singa besar tergeletak di tanah. Singa itu berusaha bangkit, tetapi kakinya terjebak dalam jebakan besi besar. Luka di kakinya mengeluarkan darah, dan singa itu menggeram kesakitan. Aisyah berdiri terpaku. Di satu sisi, ia merasa takut. Singa adalah binatang buas, dan ia tahu bahwa singa itu bisa menyerangnya kapan saja. Namun, di sisi lain, hatinya tidak tega melihat makhluk itu menderita. "Bismillah," gumamnya pelan, mencoba menguatkan diri. Ia mengambil langkah kecil mendekati singa itu. Singa itu menggeram lebih keras saat melihat Aisyah mendekat. Namun, Aisyah tidak mundur. Ia berhenti beberapa langkah dari singa itu dan berkata dengan suara lembut, "Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin membantumu." Singa itu menatapnya dengan mata tajam, seolah mencoba memahami niatnya. Aisyah membuka tasnya dan mengeluarkan kain serta pisau kecil. Dengan hati-hati, ia mendekatkan diri ke jebakan itu. Tangan Aisyah gemetar saat ia mencoba membuka jebakan besi yang menjepit kaki singa. "Tenanglah, ini tidak akan lama," katanya, meskipun ia tahu singa itu mungkin tidak mengerti. Setelah beberapa menit, Aisyah berhasil membuka jebakan tersebut. Singa itu menggeram, tetapi tidak menyerang. Dengan cepat, Aisyah mengambil kainnya dan membalut luka di kaki singa itu. "Aku tahu ini tidak cukup, tapi setidaknya bisa menghentikan pendarahannya," katanya sambil mengelap keringat di dahinya. Singa itu menatap Aisyah dengan mata yang berbeda kali ini. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Aisyah merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Setelah Aisyah menyelamatkan singa dan membalut lukanya, ia berniat melanjutkan perjalanan menuju lebih dalam ke hutan. Namun, singa itu tidak pergi. Alih-alih kembali ke sarangnya, singa itu mengikuti Aisyah dari belakang, meski tertatih-tatih karena lukanya. Aisyah merasa cemas sekaligus bingung. Kenapa dia mengikutiku? Apa dia masih merasa terancam atau dia hanya ingin berterima kasih? Pikirnya. Ia mencoba berjalan lebih cepat, berharap singa itu akan berhenti mengejarnya. Namun, setiap kali ia menoleh, ia melihat binatang besar itu tetap di belakangnya, menjaga jarak aman. Di tengah kebingungannya, Aisyah merasa anehnya ia tidak merasa terlalu takut. Ada sesuatu dalam mata singa itu, sebuah kelembutan yang bertolak belakang dengan kesan buasnya. Mungkin, pikir Aisyah, singa ini merasa bahwa ia berhutang nyawa pada dirinya. Setelah berjalan beberapa saat, Aisyah memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar. Ia membuka bekalnya dan mengambil roti yang ia bawa. Namun, sebelum ia sempat memakan rotinya, ia melihat singa itu duduk beberapa meter darinya. Mata singa itu menatap tajam ke arah roti di tangannya. Aisyah tersenyum kecil. "Kau lapar, ya?" tanyanya, meski ia tahu singa itu tidak mungkin menjawab. Dengan hati-hati, ia merobek sebagian kecil rotinya dan melemparkannya ke tanah di dekat singa. Awalnya, singa itu hanya diam, tetapi perlahan ia mendekat dan memakan potongan roti tersebut. Melihat hal itu, hati Aisyah sedikit lega. "Setidaknya kau tidak berbahaya," katanya sambil mengambil botol airnya. Setelah makan dan minum, ia mengeluarkan buku catatannya dan mulai menulis. Ia mencatat setiap detail pengalamannya sejauh ini, mulai dari suasana hutan hingga pertemuannya dengan singa. Saat ia sedang menulis, tiba-tiba singa itu berdiri dan menatap ke arah semak-semak. Bulu di lehernya berdiri, dan ia menggeram pelan. Aisyah langsung berhenti menulis dan memperhatikan ke arah yang sama. "Ada apa?" tanyanya dengan suara pelan. Dari semak-semak, seekor ular besar muncul,
merayap perlahan ke arah Aisyah. Wanita itu merasa tubuhnya membeku. Ia tahu ular itu beracun dari pola kulitnya. Sebelum ia sempat bergerak, singa itu melompat dan menghantam ular tersebut dengan cakarnya. Ular itu berusaha melawan, tetapi singa itu lebih kuat. Dalam hitungan detik, ular itu mati. Aisyah terkejut sekaligus kagum. Ia menatap singa itu yang kembali duduk di tempatnya semula, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kau menyelamatkanku," katanya pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar aman meski berada di tengah hutan yang penuh bahaya. Sejak kejadian itu, Aisyah dan singa, yang kemudian ia panggil Raja, mulai membangun hubungan yang aneh namun indah. Raja selalu berjalan di belakang Aisyah, seperti penjaga setia. Setiap kali Aisyah berhenti untuk beristirahat, Raja akan duduk di dekatnya, memastikan tidak ada ancaman yang mendekat. Namun, hubungan mereka tidak sepenuhnya mulus. Suatu hari, saat Aisyah mencoba berjalan ke arah sungai untuk mengisi ulang botol airnya, Raja tiba-tiba menghalangi jalannya. Ia menggeram pelan, seolah mencoba memperingatkan Aisyah untuk tidak pergi ke sana. "Kenapa? Aku hanya ingin mengambil air," kata Aisyah dengan nada bingung. Namun, Raja tetap berdiri di depannya, tidak membiarkannya lewat. Aisyah akhirnya memutuskan untuk mengubah arah. Belakangan, ia mengetahui bahwa sungai itu penuh dengan buaya yang siap menyerang siapapun yang mendekat. Ia mulai menyadari bahwa Raja memiliki insting yang tajam dan selalu berusaha melindunginya. Di sisi lain, ancaman yang lebih besar mulai mendekat tanpa disadari oleh Aisyah dan Raja. Para pemburu yang memasang jebakan untuk Raja tidak menyerah begitu saja. Mereka adalah kelompok pemburu profesional yang menjadikan binatang liar sebagai trofi. Ketika mereka menemukan jebakan yang telah dilepas oleh seseorang, mereka segera menyadari bahwa ada orang lain di dalam hutan yang menghalangi rencana mereka. "Jejak ini baru. Sepertinya ada seseorang yang melepaskan jebakan kita," kata salah satu pemburu sambil menunjuk ke arah bekas pijakan Aisyah di tanah. Pemimpin mereka, seorang pria bernama Rauf, mengangguk dengan wajah serius. "Kita harus menemukan singa itu dan orang yang berani campur tangan. Singa itu adalah trofi terbaik yang pernah kita buru. Kita tidak bisa kehilangan kesempatan ini." Mereka mulai menyusuri jejak Aisyah dan Raja, membawa senapan dan anjing pelacak. Sementara itu, Aisyah dan Raja semakin terbiasa satu sama lain. Aisyah mulai berbicara dengan Raja, meskipun ia tahu singa itu tidak bisa membalas. Ia menceritakan kehidupannya di desa, tentang ibunya yang selalu mengkhawatirkannya, dan tentang mimpinya untuk menemukan kedamaian dalam hidup. "Aku tidak tahu apakah aku mengambil keputusan yang benar dengan datang ke sini," katanya suatu malam saat mereka beristirahat di bawah bintang-bintang. "Tapi aku merasa ada sesuatu yang harus aku temukan di hutan ini. Mungkin, takdirku." Raja hanya menatapnya dengan mata yang penuh arti. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, saat Aisyah sedang mencari buah di sekitar area mereka, ia mendengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Ia langsung merasa cemas. "Ada apa itu?" gumamnya. Raja juga tampak gelisah. Ia berdiri dan memperhatikan sekeliling dengan waspada. Aisyah tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Suara anjing semakin mendekat, diikuti oleh suara langkah kaki manusia. Aisyah melihat sekelompok pria bersenjata muncul dari balik pepohonan. Hati Aisyah berdegup kencang saat ia menyadari bahwa mereka adalah pemburu. "Singa itu ada di sini," kata salah satu dari mereka sambil menunjuk ke arah Raja. Tanpa pikir panjang, Aisyah berdiri di depan Raja, mencoba melindunginya. "Jangan sakiti dia. Dia tidak berbahaya," teriaknya. Namun, para pemburu hanya tertawa. "Pergi dari sini, perempuan. Ini bukan urusanmu," kata Rauf dengan nada dingin. Aisyah tidak mundur. "Aku tidak akan membiarkan kalian menyakitinya. Dia adalah makhluk Tuhan, sama seperti kita." Rauf mengangkat senapannya, tetapi sebelum ia sempat menembak, Raja melompat ke arahnya. Perkelahian sengit pun terjadi. Raja melawan dengan sekuat tenaga, meski ia masih terluka. Aisyah mencoba membantu dengan melempar batu ke arah pemburu, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Saat situasi semakin kacau, Aisyah berdoa dengan seluruh hatinya. "Ya Tuhan, lindungi kami. Jangan biarkan mereka mengambil nyawa makhluk tak bersalah ini." Tiba-tiba,
sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya terang muncul dari tubuh raja, membuat para pemburu terkejut dan mundur. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga Aisyah harus menutup matanya. Ketika ia membuka matanya kembali, raja sudah tidak ada. Sebagai gantinya, berdiri seorang pria muda dengan tatapan tajam dan tubuh gagah. "Siapa, kau?" tanya Aisyah dengan suara gemetar. Pria itu tersenyum tipis. "Namaku Malik. Dan kau, Aisyah, telah menyelamatkanku lebih dari sekali." Setelah melarikan diri dari para pemburu untuk kesekian kalinya, Aisyah dan Malik, yang sebelumnya adalah singa bernama Raja, menemukan tempat perlindungan sementara di tepi hutan. Aisyah masih terkejut dengan transformasi Malik, namun perasaan aman yang ia rasakan bersamanya membuatnya yakin untuk tetap berada di sisinya. Mereka berdua duduk di depan api unggun kecil yang Aisyah nyalakan. Malik, yang masih terlihat lelah setelah pertarungan sebelumnya, menatap Aisyah dengan penuh rasa terima kasih. "Aku tahu ini sulit bagimu," kata Malik. "Tapi aku berhutang lebih dari sekadar nyawa padamu, Aisyah. Kau bukan hanya menyelamatkanku, kau membangkitkan harapanku yang sudah lama hilang." Aisyah mengangguk pelan. "Aku masih mencoba memahami semuanya. Kau bilang kau dikutuk. Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Malik menarik napas panjang. "Aku adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan yang sekarang sudah hilang. Puluhan tahun lalu, aku dikutuk oleh seorang penyihir yang dendam pada keluargaku. Kutukannya membuatku kehilangan wujud manusia dan berubah menjadi singa." Ia melanjutkan dengan nada getir, "Kutukan itu hanya bisa dipatahkan jika ada seseorang yang menunjukkan keberanian, kebaikan hati, dan keikhlasan untuk menyelamatkanku, tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Dan kau adalah orang itu, Aisyah." Aisyah terdiam, merenungkan apa yang baru saja didengarnya. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, suara gonggongan anjing dan langkah kaki berat kembali terdengar dari kejauhan. "Mereka datang lagi," bisik Malik dengan wajah serius. "Kali ini mereka tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang mereka inginkan." Para pemburu, yang dipimpin oleh Rauf, berhasil menemukan jejak mereka. Kali ini, mereka datang dengan persiapan lebih besar. Tidak hanya membawa anjing-anjing pemburu, mereka juga membawa senapan-senapan besar dan jaring untuk menangkap Malik. Rauf berhenti di dekat pohon besar dan memerintahkan anak buahnya untuk mengepung area tersebut. "Kita harus menangkap mereka malam ini," katanya dengan nada penuh determinasi. "Manusia atau binatang, mereka tidak akan lolos." Aisyah dan Malik, yang telah menyadari bahwa mereka dikepung, mulai merencanakan langkah berikutnya. "Kita tidak bisa terus lari," kata Malik sambil melihat ke arah Aisyah. "Mereka akan terus memburu kita, tidak peduli sejauh apa kita pergi." Aisyah mengangguk. Meski takut, ia tahu bahwa mereka harus menghadapi para pemburu ini jika ingin bertahan. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya. Malik menatapnya dengan serius. "Aku akan melawan mereka. Kau harus tetap di sini, Aisyah. Aku tidak akan membiarkanmu terluka." Namun, Aisyah tidak setuju. "Aku tidak akan meninggalkanmu, Malik. Kita sudah melewati ini bersama, dan aku akan terus bersamamu sampai akhir." Malik akhirnya mengalah pada tekad Aisyah, dan mereka berdua bersiap menghadapi apa yang akan datang. Ketika malam semakin larut, para pemburu mulai mendekati lokasi Aisyah dan Malik. Mereka membawa obor untuk menerangi jalan dan memastikan tidak ada tempat bagi keduanya untuk bersembunyi. "Keluar, atau kami akan membakar tempat ini," teriak Rauf. Malik melangkah maju dari balik semak-semak, menampilkan dirinya dengan gagah. Tubuhnya yang kini kembali ke wujud manusia memancarkan aura yang kuat, namun ada bekas luka di tubuhnya yang menunjukkan bahwa ia telah bertarung keras. "Jika kalian ingin aku, lepaskan perempuan ini. Dia tidak ada hubungannya dengan kalian," kata Malik dengan nada tegas. Rauf tertawa sinis. "Aku tidak peduli siapa dia. Kalian berdua adalah masalah, dan aku akan menyelesaikannya sekarang." Tanpa peringatan, salah satu pemburu menembakkan senapannya ke arah Malik. Namun, Malik dengan gesit menghindar dan menyerang balik, menggunakan kekuatan dan kecepatannya yang luar biasa. Ia menjatuhkan beberapa pemburu dengan tangan kosong, sementara Aisyah mencoba melindungi dirinya sendiri dengan melemparkan batu ke arah anjing-anjing yang mendekat. Pertarungan berlangsung sengit.
Malik bertarung mati-matian melawan para pemburu, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Pada satu titik, Rauf berhasil menjebak Malik dengan sebuah jaring besar yang dipasangkan pada mekanisme jebakan mereka. Melihat Malik terperangkap, Aisyah merasa ketakutan dan putus asa. Namun, di tengah rasa takutnya, ia mengingat semua keberanian yang telah Malik tunjukkan untuk melindunginya. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk membalas kebaikan itu. Dengan tekad bulat, Aisyah berlari ke arah Rauf, yang sedang mengawasi Malik dengan senapan di tangannya. "Lepaskan dia!" teriak Aisyah sambil memungut tongkat dari tanah. Rauf menoleh dengan ekspresi marah. "Kau pikir kau bisa menghentikanku, perempuan kecil?" katanya dengan nada mengejek. Namun, Aisyah tidak mundur. Ia menggunakan tongkat itu untuk memukul senapan Rauf, membuat pria itu kehilangan keseimbangan. Dalam kekacauan tersebut, Aisyah berhasil mengambil pisau kecil dari salah satu pemburu yang terjatuh dan menggunakan pisau itu untuk memotong jaring yang menahan Malik. "Cepat, Malik, bangkitlah!" teriak Aisyah. Malik, yang kini bebas, langsung melompat dan melawan Rauf dengan seluruh kekuatannya. Pertarungan antara Malik dan Rauf menjadi klimaks dari konflik ini. Rauf, yang penuh amarah, mencoba menyerang Malik dengan brutal. Namun, Malik menggunakan pengalaman dan kekuatannya untuk mengatasi setiap serangan Rauf. Pada saat yang sama, Aisyah juga harus menghadapi pemburu-pemburu lain yang mencoba mendekatinya. Ia menggunakan segala yang ia miliki untuk melindungi dirinya, termasuk keberaniannya yang tumbuh semakin besar. Di puncak pertarungan, Rauf berhasil menjatuhkan Malik ke tanah. Ia mengarahkan senapannya ke arah Malik dan bersiap menarik pelatuknya. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, Aisyah berteriak dengan suara yang menggema di seluruh area. "Hentikan! Jika kau ingin menyakiti dia, kau harus melewatiku dulu." Kata-kata Aisyah membuat semua orang terdiam. Rauf, yang terkejut dengan keberanian Aisyah, berhenti sejenak. Dalam momen itu, Malik memanfaatkan kesempatan untuk melumpuhkan Rauf dan mengambil senapan darinya. Dengan Rauf yang kini tidak berdaya, para pemburu lainnya memutuskan untuk melarikan diri. Malik berdiri dengan napas terengah-engah, sementara Aisyah mendekatinya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Kau baik-baik saja?" tanya Aisyah. Malik mengangguk sambil tersenyum lemah. "Terima kasih, Aisyah. Kau menyelamatkanku lagi." Setelah pertarungan itu, Malik dan Aisyah berdiri di tengah hutan yang kini kembali tenang. Mereka tahu bahwa mereka telah menghadapi bahaya besar dan berhasil melaluinya bersama. Malik memegang tangan Aisyah dan berkata dengan penuh rasa syukur, "Kau adalah alasan aku masih hidup. Kau adalah cahaya di tengah kegelapan ini." Aisyah tersenyum sambil menjawab, "Kita saling menyelamatkan, Malik. Dan aku tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan kita." Dengan kekuatan baru yang mereka temukan dalam diri mereka masing-masing, Malik dan Aisyah bersiap untuk menghadapi apapun yang menunggu mereka di masa depan. Setelah pertempuran yang sengit, hutan akhirnya kembali sunyi. Aisyah dan Malik berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang diterangi cahaya bulan. Luka-luka di tubuh mereka menjadi tanda perjuangan yang baru saja mereka lalui. Aisyah berhenti sejenak, memandang ke arah hutan yang tampak damai namun menyimpan banyak kenangan akan peristiwa yang baru saja terjadi. "Apakah mereka akan kembali?" tanyanya, suaranya penuh dengan kekhawatiran. Malik menggeleng pelan. "Tidak untuk sementara waktu. Mereka tahu kekuatan kita sekarang. Tapi aku tidak bisa menjamin bahwa ancaman ini telah berakhir." Mendengar jawaban itu, Aisyah merasa lega namun sekaligus sadar bahwa bahaya bisa kembali kapan saja. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah semua yang telah terjadi. Ketika keduanya melanjutkan perjalanan mereka, Aisyah memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kutukan Malik. "Kau bilang kau adalah pangeran dari kerajaan yang hilang. Apa yang sebenarnya terjadi pada kerajaanmu? Dan bagaimana kutukan itu dimulai?" Malik menarik napas panjang sebelum menjawab. "Dulu, aku adalah pangeran dari kerajaan Lumeria, sebuah kerajaan kecil yang terletak di dekat perbatasan hutan ini. Ayahku, Raja Faris, dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, tetapi ia juga memiliki banyak musuh, termasuk seorang penyihir bernama Zarina." Ia melanjutkan, "Zarina pernah meminta ayahku untuk menikahinya demi menyatukan kekuatan sihirnya dengan kekuatan militer kerajaan. Namun,
Ayahku menolaknya karena ia percaya bahwa kekuatan sihir hanya akan membawa kehancuran. Zarina merasa dipermalukan dan bersumpah akan menghancurkan keluarga kami. Malik menjelaskan bahwa kutukan itu dimulai pada hari ulang tahunnya yang ke-21, saat ia sedang berburu di hutan bersama para pengawalnya. Zarina muncul dengan kekuatan sihirnya dan mengutuk Malik menjadi seekor singa. Dia berkata bahwa aku akan tetap menjadi singa sampai ada seseorang yang mampu melihat kebaikan dalam diriku dan menyelamatkanku dengan tulus, ujar Malik. Aisyah mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa semakin terhubung dengan perjalanan hidup Malik. Jadi, kutukan itu hanya bisa dipatahkan oleh tindakan kebaikan, tanyanya. Malik mengangguk. Dan kau adalah orang yang melakukannya, Aisyah. Kau telah mematahkan kutukan itu dengan keberanian dan ketulusanmu. Setelah mengetahui cerita lengkap Malik, Aisyah mulai merenungkan langkah apa yang harus mereka ambil selanjutnya. Mereka tidak bisa terus hidup di hutan selamanya. Malik membutuhkan tempat untuk memulai hidup barunya sebagai manusia, sementara Aisyah juga perlu kembali ke kehidupan normalnya. Apa rencanamu sekarang, Malik? Tanya Aisyah sambil menatapnya. Malik terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku ingin menemukan jejak kerajaanku yang hilang. Jika masih ada orang-orang yang setia pada keluarga kami, aku ingin membangun kembali apa yang telah hancur. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aisyah tersenyum kecil. Kau tidak sendiri, Malik. Aku akan membantumu. Malik menatap Aisyah dengan rasa syukur yang mendalam. Kau sudah melakukan begitu banyak untukku, Aisyah. Aku tidak bisa memintamu untuk mengorbankan lebih banyak lagi. Namun, Aisyah menggeleng. Ini bukan tentang pengorbanan, Malik. Ini tentang menjalani takdir kita. Aku percaya bahwa Tuhan mempertemukan kita untuk alasan yang lebih besar. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk meninggalkan hutan dan menuju desa terdekat. Perjalanan itu tidak mudah, mengingat keduanya masih lelah dan terluka. Namun, dengan saling mendukung, mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan. Penduduk desa terkejut melihat seorang pria tinggi berwibawa dan seorang wanita berhijab yang tampak letih namun kuat. Mereka segera membantu keduanya, memberikan makanan dan tempat untuk beristirahat. Di desa itu, Malik mulai mencari informasi tentang apa yang terjadi pada kerajaannya. Ia bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Pak Hamid, yang mengenali simbol kerajaan Lumeria pada liontin yang Malik bawa. Aku dulu adalah prajurit di kerajaanmu, tuanku, kata Pak Hamid dengan suara bergetar. Ketika kerajaanmu diserang oleh pasukan Zarina, kami semua terpaksa melarikan diri. Banyak dari kami yang tersebar di berbagai tempat. Mendengar itu, Malik merasa hatinya tersentuh. Masih adakah orang lain yang setia pada keluarga kami? Tanyanya. Pak Hamid mengangguk. Aku yakin masih ada. Tapi mereka semua hidup dalam ketakutan dan menyembunyikan identitas mereka. Jika kau ingin membangun kembali kerajaanmu, kau harus menemukan mereka dan meyakinkan mereka untuk bergabung denganmu. Setelah mendengar cerita dari Pak Hamid, Malik semakin yakin bahwa ia memiliki tugas besar di hadapannya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Aisyah, yang selama ini selalu berada di sisinya, mulai merasa bahwa perannya dalam perjalanan ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Malik, aku tahu bahwa ini adalah jalanmu. Tapi aku juga merasa bahwa ini adalah jalan yang Tuhan berikan padaku. Aku akan mendukungmu, apapun yang terjadi. Malik tersenyum dan menggenggam tangan Aisyah. Kau adalah orang yang paling berarti dalam hidupku, Aisyah. Bersama-sama, kita akan mengatasi semua rintangan ini. Dalam beberapa minggu berikutnya, Malik dan Aisyah mulai melakukan perjalanan untuk mencari orang-orang yang masih setia pada kerajaan Lumeria. Mereka menemui berbagai tantangan, mulai dari medan yang sulit hingga ancaman dari pihak-pihak yang tidak ingin kerajaan itu bangkit kembali. Namun, dengan keberanian Malik dan ketulusan Aisyah, mereka berhasil mendapatkan dukungan dari beberapa mantan prajurit dan warga yang pernah tinggal di kerajaan itu. Perlahan tapi pasti, harapan untuk membangun kembali kerajaan Lumeria mulai tumbuh. Selama perjalanan mereka, hubungan antara Malik dan Aisyah semakin dalam. Mereka tidak hanya menjadi mitra dalam perjuangan, tetapi juga saling menjadi sumber kekuatan. Suatu malam, ketika mereka beristirahat di bawah langit penuh bintang, Malik memandang Aisyah dengan mata yang penuh cinta. Aisyah,
Aku tidak pernah membayangkan akan bertemu seseorang seperti dirimu. Kau bukan hanya menyelamatkanku, kau juga mengubah hidupku. Aisyah tersenyum malu-malu. Kau juga mengubah hidupku, Malik. Kau mengajarkanku apa arti keberanian dan keikhlasan. Dalam keheningan malam itu, mereka menyadari bahwa cinta mereka adalah bagian dari takdir yang menghubungkan mereka. Beberapa bulan kemudian, dengan dukungan dari orang-orang yang telah mereka temui, Malik dan Aisyah berhasil membangun kembali fondasi kerajaan Lumeria. Meski tidak sebesar dulu, kerajaan itu menjadi simbol harapan dan keberanian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.